ASEAN, pasti Anda udah nggak asing lagi kan dengar namanya? Tapi, ini bukan cuma sekedar nama di berita loh. Ini tuh sebuah kekuatan global yang seringnya main di belakang layar. Sebuah persatuan yang isinya penuh kontras. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang bikin organisasi ini bisa jalan? Coba deh bayangin, ada satu kawasan yang jadi tempat ketemunya peradaban-peradaban besar dunia. Ada Islam, Buddha, Kristen, Hindu, semuanya hidup barengan. Nah, keberagaman yang luar biasa ini nih yang jadi fondasi kekuatan terbesar ASEAN. Tapi, di sisi lain, ini juga tantangan terbesarnya. Terus kalau kita lihat ekonominya gimana? Wah, ini kayak cerita langit dan bumi. Di satu sisi, kita punya negara agraris kayak Laos, di sisi lain ada Singapura, pusat keuangan global yang super modern. Jomplang banget kan? Nah, dari sini muncul pertanyaan utamanya. Gimana caranya sekelompok negara yang beda-beda banget ini bisa jalan bareng jadi satu komunitas? Jawabannya ternyata ada di sebuah filosofi unik yang jadi dasar dari semua ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari filosofi yang dikenal sebagai cara ASEAN atau The ASEAN Way. Ini nih kuncinya buat ngerti gimana mereka bisa tetap solid. Jadi gini, ASEAN itu nggak ujuk-ujuk ada. Organisasi ini lahir dari kekhawatiran pas Perang Dingin. Awalnya sebagai aliansi strategis buat jaga stabilitas kawasan. Terus, seiring waktu, dunia kan berubah. Fokus ASEAN juga ikut bergeser. Dari yang tadinya cuma 5 negara pendiri, pelan-pelan berkembang jadi keluarga besar yang lengkap. Sampai akhirnya diresmikan secara hukum lewat Piagam tahun 2008. Terus mikir kan, dengan sejarah dan kepentingan yang beda-beda gitu, gimana sih cara mereka ngambil keputusan bareng? Nah, ini dia bagian yang paling menariknya. Mereka punya yang namanya cara ASEAN. Anggap aja ini kebalikannya dari konfrontasi ya. Jadi semuanya itu soal dialog, cari mufakat di balik layar, dan yang paling krusial, nggak ikut campur urusan dalam negeri masing-masing. Prinsip non-intervensi inilah lem yang merekatkan semuanya. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin sama Uni Eropa deh. Kalau Uni Eropa kan mainnya pakai hukum yang mengikat, kedaulatannya dibagi barang. Nah, ASEAN ini beda. Mereka lebih suka pendekatan yang fleksibel, yang personal. Nggak ada paksaan, semuanya harus sepakat dulu. Cara kayak gini mungkin kedengerannya lambat ya, tapi coba deh kita lihat hasilnya. Sekarang, yuk kita bedah kekuatan ekonomi yang berhasil dibangun sama ASEAN. Pertama, kita lihat dari jumlah penduduknya dulu nih. ASEAN ini rumah bagi lebih dari 683 juta orang. Biar ada gambaran, itu hampir 2 kali lipat populasi Amerika Serikat loh. Artinya apa? Ini pasar konsumen yang raksasa dan sumber daya manusia yang potensinya luar biasa. Sekarang, soal duitnya. Kalau dihitung, PDB gabungan mereka itu nilainya lebih dari 13 triliun dolar. Ini dihitung pakai metode purchasing power parity ya, jadi benar-benar ngukur daya beli realnya. Angka segitu, itu lebih besar dari ekonomi Jepang atau Jerman. Kebayangkan gedenya? Dan ini nih yang paling penting, kawasan ini lagi meroket. Proyeksinya di tahun 2030 nanti, ASEAN sebagai satu kesatuan bakal jadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Bakal duduk semeja sama raksasa-raksasa kayak Amerika, Tiongkok, dan Uni Eropa. Ini bukan cuma soal pertumbuhan biasa, ini soal pergeseran kekuatan ekonomi global. Terus gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Nah, lewat yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Visinya ini ambisius banget. Bikin satu pasar tunggal. Jadi barang, jasa, investasi, bahkan tenaga kerja ahli bisa bebas keluar masuk lintas negara. Seolah-olah ini semua satu negara. Idenya sih keren, tapi prakteknya itu cerita lain. Tentu aja, perjalanannya nggak mulus-mulus aja. Filosofi inti ASEAN tadi, yang soal non-intervensi, sekarang lagi diuji habis-habisan. Contoh paling jelas ya, krisis di Myanmar. Mulai dari kekerasan terhadap etnis Rohingya sampai kudeta militer tahun 2021, mata dunia langsung tertuju ke ASEAN. Pertanyaannya sama, kok kalian diam aja? Kenapa nggak bertindak? Nah, disinilah prinsip non-intervensi itu bikin mereka susah banget buat ngambil tindakan bersama. Dan masalahnya bukan cuma Myanmar. Ada juga sengketa wilayah yang pelik di Laut Cina Selatan, plus kritik yang terus-terusan datang karena prinsip non-intervensi ini dianggap membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Semua ini jadi tantangan berat buat persatuan ASEAN. Nah, ini yang akhirnya jadi kritik paling umum buat ASEAN. Dibilang cuma talk shop aja, ngomongnya banyak, aksinya nol. Kritik ini benar-benar nunjukin adanya jurang antara filosofi dasar mereka sama efektivitas mereka di dunia nyata. Oke, jadi setelah kita lihat plus minusnya, sekarang gimana ke depannya? Posisi ASEAN sekarang ini ada di mana sebenarnya?
Intinya sih, ASEAN itu lagi jalan di atas tali. Di satu sisi, keberhasilannya nggak bisa dipungkiri. Mereka berhasil jaga perdamaian kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, prinsip utamanya, yang soal konsensus dan non-intervensi itu, seringkali jadi terasa lambat banget, kaku, buat ngadepin krisis zaman sekarang yang serba cepat. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah cara ASEAN yang selama ini terbukti ampuh masih relevan dan cukup kuat buat ngadepin tantangan-tantangan di abad ke-21 ini? Cuma waktu yang bisa jawab.